Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, berjumpa lagi dengan podcast kesayangan kita, podcast Kemenak Magetan. Perkenalkan, di sini saya Aldila Lutfiana Rahmadewi yang akan menemani obrolan kita pada podcast kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang mana yang merupakan dari pengalaman narasumber itu sendiri, narasumber pada kali ini, yaitu tentang pendidikan agama berkelanjutan. Dengan ini kita membahas bagaimana perjalanan dari TPQ ke madrasah diniyah dan tantangannya, seperti itu. Jadi judulnya ini saya rasa narasumber kita kali ini merupakan seorang founder ya. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita perkenalkan dahulu narasumber podcast kita pada kali ini, yaitu Ibu Mursiah SHI. Ini merupakan seorang penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kaudanan, yang juga merupakan seorang founder dari lembaga pendidikan non-formal yaitu Madrasah Diniyah di domisili beliau, seperti itu. Jadi untuk Ibu Mursiah, tolong disapa sobat-sobat pemirsa podcast kita dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kementerian Agama Magetan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah bisa bertemu, berjua di podcast Kemenak Magetan dalam keadaan sehat walafiat. Benar, saya adalah penyuluh agama Islam di wilayah Kecamatan Kaudanan dan merupakan kepala Madrasah Diniyah Al-Hidayah di desa saya bertempat tinggal. Iya. Jadi memang Ibu Mursiah ini merupakan pendiri Madrasah Diniyah di desa jenengan nggih, Bu? Kalau pendiri juga enggak, Dek. Pendirinya adalah suami saya. Oke, sebelum ke situ ya pemirsa ya. Coba kita melihat dulu bagaimana pembentukan Madrasah Diniyah ini dari TPQ ke Madin itu, maksudnya apakah dulu itu pertama TPQ dulu lalu berubah ke Madin atau bagaimana? Saya ingin tahu bagaimana cerita kisahnya itu, Bu. Coba, Bu. Iya, terima kasih, Dea. Benar. Ceritanya sebelum menjadi Madrasah Diniyah memang berawal dari TPQ yang didirikan oleh suami saya di tahun 2002. 2002 ya, Bu ya? Betul. Okay. Saat itu memang saya belum berada di wilayah Kaudanan ya. Saya pendatang di Al. Oh, pendatang. Jadi pendatang tahun 2002. Iya, dan TPQ itu berdiri di tahun 2002. Oh, sedangkan iya. saya hadir di wilayah Kaudanan itu di tahun 2003. Jadi awal mula jenengan ke Magetan ini belum langsung ke desa Madin. itu? Sudah di desa itu. Oh, sudah. Terus Madin itu masih berupa TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran yang jalan setahun. Oh iya. Jadi sebelum tahun 2002 itu jenengan ke Magetan, lalu menikah. 2003 nggih. Oh, 2003 menikah. 2002-nya yang TPQ berdiri. Oh, gitu. Jadi dengan suami ya. Betul. Merintis itu tadi. Betul. Kalau awal-awal bagaimana apa sih latar belakang mendirikan TPQ itu di desa jenengan itu, Bu, dengan suami itu, Bu? Baik. Awal mulanya karena di desa kami itu masih terbatas ya lembaga pendidikan agama, terutama Taman Pendidikan Al-Quran. Karena itu dari cerita suami saya, setahun TPQ itu berjalan gitu, suami saya itu mendirikan TPQ yang bernama Al-Hidayah gitu ya, dengan dikelola oleh empat ustadz. Jadi ustadzahnya belum ada saat itu, baru ustadzahnya ada setelah tahun 2023, jalan setahun TPQ itu gitu. Setelah itu masih lanjut cerita ya. Oke. Setelah 2003 itu saya hadir di situ, saya juga ikut ngajar di situ bersama 4 ustadz, 1 suami saya, yang 3 ini, yang 2 masih sekolah di SMA, yang 1 SMP. Oh, berarti pengajarnya juga masih sekolah. Betul. Berarti hebat sekali sudah di desa yang kurang pendidikan Al-Quran itu, tapi pengajarnya itu masih sekolah bisa mengajarkan ke yang lain, seperti itu, Bu. Itu adalah sebuah usaha ya yang saat itu seadanya gitu deh. Oh iya. Dan itu jalan terus sampai di tahun 2010 Desember itu saya sama suami punya keinginan untuk mengurus izin operasional agar TPQ ini
kita naikkan gitu ya menjadi Madin. Oh begitu. Jadi perjalanannya dari TPQ dari tahun 2002 sampai 2010 itu sekitar 8 tahun ya Bu. 8 tahun itu apakah muridnya langsung banyak atau bagaimana Bu itu? Kalau masih TPQ itu Bu? Saat TPQ alhamdulillah Dek, sehingga kita memang suami harus merekrut ustadz ya dari SMA sama SMP tadi, karena alhamdulillah muridnya sudah banyak. Saat itu sudah ada 4 kelas kan ya, jadi masing-masing ustadz sudah megang per satu kelas yang di situ ada klasifikasinya, yang Al-Quran satu kelas, yang masih jilid yang usianya sekian sampai sekian, mungkin saat itu diklasifikasikan sesuai dengan kelas di sekolah SD. Oh gitu, berarti per kelasnya, per usia juga ya Bu ya, kalau TPQ. Jadi kelas 1, 2 itu jadi satu kelas, 3, 4 satu kelas, 5, 6 satu kelas gitu ya. Oh seperti itu, baik-baik. Lalu tahun 2010 menjadi Madin. Jadi kalau perbedaannya sendiri, misal dari TPQ ke Madin, apa sih perbedaan TPQ dan Madin itu sendiri Bu? Kalau TPQ itu lebih fokus khusus gitu ya untuk pembelajaran Al-Quran, dari dasar sampai Al-Quran itu khusus Al-Quran. Jadi isinya pembelajaran baca tulis Al-Quran. Tapi kalau Madin itu berbeda, karena apa? Karena Madin itu di situ sudah ada standarisasi modulnya. Jadi ada pelajaran-pelajaran agama, fikih gitu ya, hadis, akidah akhlak, SKI, dan tentunya dari beberapa modul ini adalah berbahasa Arab Pegon. Oh, berarti berbahasa Arab semua itu. Betul, pelajaran fikih dan lain-lain tadi berbahasa Arab. Diajarkan di Madin tadi. Madin. Jadi kalau TPQ itu kan hanya kursus untuk Al-Quran, ya. Terus kalau Madin itu ada berbagai pelajaran agama lainnya. Dan itu diajarkan menggunakan Arab Pegon. Masya Allah. Dan itu pengajarnya dari Ibu Mursia sendiri dan suami, atau ada yang lain juga Bu? Atau ustadz yang sebelumnya lanjut atau bagaimana? Untuk saat ini yang di Madin ya khusus, tentunya Madin itu tidak kelasnya tinggi semangga ya, jadi yang kelas kecil itu mungkin bisa dikatakan pembelajarannya khusus Al-Quran, mempersiapkan agar anak-anak itu sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran bisa, otomatis baca Arabnya nanti, Arab Pegonnya insya Allah mudah. Karena itu saat ini yang ngajar Arab Pegonnya baru saya, yang di kelas tinggi atau besar ya, intinya kelas 5-6 gitu. Yang kelas bawah itu masih teman-teman asatidzah yang lain. Termasuk panjenengan. Jadi kebetulan saya juga merupakan pengajar di Madrasah Diniyahnya Al-Hidayah di desa Ibu Mursiah ini. Seperti itu. Oh iya, tadi Madin ada beberapa mata pelajaran ya, mata pelajaran di Madin. Lalu di Madinnya ini menggunakan, kalau misalkan Al-Quran ya Bu, ada pelajaran Al-Quran ya kalau di Madin tetepan ya, tapi itu menggunakan metode apa ya Bu kok di Madin? Iya, perlu saya sampaikan juga ya, ini ada 2 fase. Saat TPQ itu kita menggunakan modul An-Nahdiyah. Jadi dari 2002 sampai 2010 itu kita menggunakan metode pembelajaran Al-Quran An-Nahdiyah. Jadi pada awal pembentukan TPQ hingga 2010 itu menggunakan metode Al-Qurannya An-Nahdiyah. An-Nahdiyah deh. Setelah kita mengubah diri menjadi Madin, metode pembelajarannya saya rubah, saya sama suami itu merubah metode pembelajaran Al-Qur'annya itu menggunakan Al-Barqi ya. Iya. Oh, jadi metodenya berubah setelah tahun 2010 itu yang menjadi Madin tadi. Betul. Oke. Kalau untuk metode Al-Barqi sendiri itu kelebihannya apa sih Bu? 1. Al-Barqi itu adalah jilidnya cuma 1 gitu ya. Jadi selain saya gunakan untuk modul di Madin kami, Madin Al-Hidayah Desa Karangrejo, saya juga menggunakan metode Al-Barqi ini untuk ngisi atau mengajar di TPAD binaan saya di wilayah Kecamatan Kaudanan. Kenapa itu ya? Al-Barqi itu bisa dipakai untuk segala usia ya Bu? Betul. Gimana itu Bu, kok bisa itu Bu? Iya, bisa, karena ini sebuah metode yang saya rasa gitu ya. Karena saya memang pengguna metode itu, saya rasa ini sangat efisien gitu ya. Kalau di Madin itu sendiri, keinginan saya, target saya itu sama suami itu
anak-anak atau santri-santri di Madinah Al Hidayah itu lulus SD itu sudah khatam Al-Qur'an. Masya Allah, targetnya sangat luar biasa. Iya, targetnya sangat luar biasa. Itu sebuah usaha atau pengharapan ya, tapi Allah yang Menentukan. memberikan kemudahan itu Iya. sendiri, yaitu hanya ikhtiarnya seorang mursyah dan suaminya gitu. Seorang pengajar ya. Iya, betul. Terus kalau di TPAD itu saya rasa karena yang ada di TPAD itu kan usianya sudah lanjut ya. Saya rasa dengan menggunakan satu modul buku itu sangat efisien dan sudah terbukti deh. Jadi ada 4 bulan dari 0 itu bisa belajar Al-Barqi selesai, lanjut Al-Quran, 3 bulan ke depannya itu khatam Al-Quran. Masya Allah, dari jadi awal. itu usia lansia dan dari 0 belum bisa membaca Betul. Al-Quran, Nggih. terus diajarkan oleh Ibu Mursia menggunakan Al-Barqi. metode Al-Barqi tadi, lalu bisa lulus Al-Barqi dan Sampai lanjut khatam bisa Al-Quran. membaca Al-Quran. Nggih, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah sekali Bu. Alhamdulillah. Padahal itu usia lanjut gitu Bu, Nggih, sudah 4 bulan sudah aja ya. lansia, nggih. Wah, Masya Allah sekali emang. Berarti selain metode Al-Barqi itu Al-Barqi. iya, maaf. Al-Barqi. Al-Barqi ya. Saya kemarin juga baru menggunakan metode itu waktu beralih ke kelas lain ya. Jadi saya Iya. menggunakan metode Al-Barqi itu tadi Iya. juga mengajar baru awal belajar metode itu juga. Nggih. Kalau untuk pelajarannya kayak fikih, Quran hadis seperti itu menggunakan metode apa? Bukan apa ya, buku ya, berarti modulnya Iya, apa seperti modulnya itu sudah disediakan oleh Kemenak. itu? Oh, berarti dari Kemenang. Iya. Karena sudah Kita dinaungi oleh Kemenak. dinaungi oleh Kemenang. betul. Oke. Oh iya, Bu, bagaimana sih cara Madin itu kan sebelumnya belum resmi ya Bu ya kayak gitu. Mendirikan Madin jenengan supaya terdaftar di Kemenang itu bagaimana gitu ya, Bu? Iya. Ini ceritanya begini, dari TPQ ke Madin, jadi kita harus menyelesaikan beberapa administrasi. Salah satunya kita harus mengurus mengurus SK Menkumham. Itu. Yang kedua, setelah dapat itu, kita juga sudah memiliki izin operasional dari Kementerian Agama yang saat itu berlakunya 5 tahun, dan alhamdulillah mulai berubah menjadi Madin itu Madin Al Hidayah sudah perpanjangan 3 kali. Ini bulan Mei ini mau perpanjangan Dek. Jadi sudah ijabnya hampir, itu ya? betul 10 tahun. Ya, 10 tahun. Berarti sebelumnya TPQ itu juga sudah terdaftar ya Bu ya? TPQ belum. Oh belum. Belum. Berarti ke Madin itu baru terdaftar di Kemenang seperti betul. itu. Kita mengurus ijab sekalian SKT-nya juga. Oh, oke. Kalau Madin itu SKT setiap tahun perbaruan Dek. SKT setiap tahun perbaruan. Kalau ijab 5 tahun 5 tahun sekali. Dan ini ada kebijakan baru bagi teman-teman yang memiliki Madin gitu ya. Ketika kita sudah aktif mengisi emis, terus pembelajarannya nyata gitu, betul-betul nyata ada gitu ya, modul sudah terlaksana, terus santri ada, ustadz ada gitu ya, itu insya Allah ijabnya selamanya. Oh, jadi tidak ada ini ada baru 5 ya, Bu tahun. ya? Iya, betul. Jadi bukan 5 tahun sekali lagi, Enggak. tapi itu sekali pembaruan sudah untuk selamanya. Jadi Tapi- kayak KTP ya Bu. betul, dengan catatan ya Dek, dengan catatan emisnya dikerjakan. Oh, iya. Makanya terima kasih ya, emisnya sudah selesai, sudah Jadi, bisa BAP. Untuk administrasi harus lengkap semua, Betul. sudah dikerjakan semua, jadi bisa nanti ijabnya bisa untuk selamanya, seperti Nah, itu. nggih. Dan perlu saya sampaikan Dek, buat teman-teman podcast Kementerian Agama Kemenak Magetan, biar tahu ya yang belum tahu, kadang ini memang dibutuhkan masyarakat. Ada sebuah pondok pesantren yang baru gitu, dan ini mau mengurus Mengurus ijab SKT, nggih, oh ijab dan ijabnya. SKT nggih. Jadi sesuatu yang harus dipersiapkan di Madin itu memang satu sudah punya SK Menkumham. SK Menkumham itu biasanya dari mana Bu? Ya dari notaris. Notaris, Notaris oke. terdekat ya. 2, ijab itu diperoleh dari Kementerian Agama. Kementerian Agama. Nanti kalau butuh file untuk proposalnya untuk ngurus ijab, saya sebagai penyuluh agama Islam siap mendampingi. Ya. Bisa langsung didampingi oleh Ibu iya, Mursia. iya, betul. Yang ketiga, Yang ketiga, SKT. SKT. SKT itu nanti akan dipandu oleh Forum FKDT, Forum Komunikasi
Diniyah Takmiliyah kecamatan masing-masing. Oke, berarti untuk mendapat SKT tadi didampingi oleh FKDT tadi Ibu ya. Iya, betul. Per kecamatan masing-masing. Karena nanti memang kita membutuhkan tanda tangan beliau. Oh iya. Ketua forumnya gitu ya. Ketua forumnya. Yes, 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat yang terkait administrasi di Madinnya ya. Yang pertama itu adalah ada Ustadz, dan masing-masing Ustadz memiliki jadwal dan mata pelajaran masing-masing. Misalkan saya ke bagian fikih gitu ya, DL ke bagian SKI gitu ya, Bu Nurul ke bagian hadis gitu, Bu Darmini bagian bahasa Arab, Bu Kartini bagian akidah dan sebagainya. Jadi masing-masing pengampu itu memiliki mata pelajaran yang diampu tadi, seperti itu. Oke. Setelah mata pelajaran beserta ustadznya ya, tentunya santri yang hadir itu harus diabsen dan memiliki penilaian hasil belajar tiap hari itu ya Dek. Oh berarti per hari ada penilaian hasil belajarnya. Betul. Jadi ada kayak apa ya, kalau di sekolah-sekolah itu jurnal atau bagaimana itu? Kalau jurnal lebih ke guru ustazahnya dia. Kalau itu penilaian harian. Kalau misalkan kayak mutabaah gitu. Begitu. Ya. Setelah itu ada absen, ada penilaian santri, tidak lupa absen asatidzah juga ada. Jurnal ustazah juga ada setelah ngajar. Tadi saya ngajar apa ya itu. Jadi kita nggak hanya mengajar saja, tapi semuanya itu terstruktur dan ada administratifnya semuanya. Betul. Terus selain itu sarpras yang ada di lembaga itu juga harus dicatat semuanya. Terus yang paling penting agar kita itu tetap diakui keberadaan kita itu emisnya. Ini nomor 5 yang paling penting adalah apa? Emis. Emisnya gimana Bu itu? Emis itu sangat luar biasa ya, memakan waktu yang sangat banyak. Saya berdua ini yang mengerjakan para pengerjaan emis ya. Jadi satu itu lebih ke kelembagaannya, mudirnya siapa, kepala madrasahnya strukturalnya siapa. Lah ya. Betul. Itu yang di situ yang di entry itu kepala madinnya. Yang kepala madinnya. Yang kedua itu kelembagaan, sudah sarpras ya. Santri, Ustadz. Sudah, tapi santri harus dimasukkan satu per satu. Betul, detail. Satu santri memasukkan satu data diri semuanya. Harus selengkap itu. Tapi memang asik juga ya Dek. Iya, alhamdulillah asik kita. Dengan ikhlas. Iya, kita harus bekerja dengan ikhlas ya. Seperti logo Kementerian Agama apa? Ikhlas beramal. Oke. Lalu tadi terkait SKT Madin ya Bu ya. Lalu ini, maaf ya ini. SKT Madin. Lalu ijob semuanya sudah lengkap. Itu manfaatnya kita mengurus itu semua itu apa sih Bu? Manfaatnya satu, kita sudah mulai terstruktur, semuanya itu tertulis dengan bagus gitu ya. Sehingga akan membuat lembaga kita itu lebih akurat, lebih berkembang, lebih maju gitu ya. Dan tentunya Kemenak bangga dong gitu ya dengan lembaga yang ada di di Kabupaten Magetan ini yang dinaungi Kemenak gitu ya. Ternyata emisnya berjalan lancar, meskipun ya kalau ada kendala-kendala yuk saling meng-calling gitu ya, minta tolong, minta diajari gitu. Tapi dengan kita insya Allah ya menjaga emisnya, menjaga anak didiknya, santrinya pastinya ya. Oh iya, untuk itu apakah ada tantangan Bu? Betul. Untuk murid-muridnya, santri-santrinya sendiri bagaimana Bu? Kalau kita bahas tentang tantangan ya Dek ya, di awal TPQ Masya Allah santrinya luar biasa, 4 ustadz bisa megang satu kelas dengan kondisi seadanya. Saat itu ada yang di teras rumahnya Pak Lurah, ada di musola yang di dalam, ada yang di luar gitu, ada di musola Putri 4 ya. Oh dulu tempatnya berarti bukan di Madin yang seperti gedung sekarang. Madinnya belum ada, belum saya ceritakan. Jadi belum ada gedung Kita Madin. Flashback dulu lagi di tahun 2002. Rasa ya. Singkat saja. Kita lebih ke dulu tempatnya berarti di mana Bu tuh? Pas TPQ awal itu singkat saja. Kalau penjenengan tahu Madin Al Hidayah kan berada
nempel di Mushola Nurul Hidayah nggih. Itu sebelum tahun 2026 ini itu masih mushola pribadi milik kepala desa Desa Karangrejo, tapi 2026 ini sudah diwakafkan ya. Oleh karena itu saat itu gedung Madin belum ada. Jadi masih di musola. Di Musola Putra, di Musola Putri, di teras, yang satunya di terasnya rumahnya Pak Lurah. Karena jadi tepatnya benar-benar yang seadanya dengan murid yang sebanyak itu. Iya, betul. Dan di tahun 2010 alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bisa terbangun sebuah gedung Madin Al Hidayah yang diprakarsai oleh suami saya juga gitu ya. Dan alhamdulillah sudah ada bisa buat 2 kelas gitu ya. 2 kelas sama musola insyaallah sudah cukup 5 kelas sekarang 5 kelas. Terus ini tadi bahas apa sih? Kembali ke 2026. Untuk yang murid-muridnya, santri-santrinya apakah tantangannya terhadap santri itu apa seperti itu? Saat TPQ itu alhamdulillah bagus, muridnya sudah banyak juga. Naik ke Madin itu semakin jaya Dek, semakin jaya. Jadi 2010 awal itu ya Bu ya. 90-an dan kami itu di desa itu, dari desa itu semua santrinya. Betul. Tapi ada beberapa yang dari desa lain, dari Ngadirejo sama Bendong nggih. Ada. Masya Allah. Terus yang di saat Madin itu Dek malah luar biasa itu. Kami membuat sebuah kegiatan agar anak itu tidak jemu di kelas gitu ya. Setiap hari Jumat itu kita ada mentoring di lapangan gitu. Kita olahraga bareng. Belajarnya gak cuma di kelas aja tapi juga di luar. Betul. Itu di tahun-tahun setelah menjadi Madin lah Dek ya. Setiap Jumat itu setelah olahraga itu macam-macam Dek. Jadi macam-macam kegiatan di luar ya Bu ya. Untuk hari Jumat, khusus Jumat itu tadi. Ada semacam game gitu. Nanti ada door prize-nya. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk belajar ke Madin Al Hidayah seperti itu. Itu sekitar 2011 sampai 2023. Kok sampai 2011 sampai 2023. Lalu setelahnya ada apa? Ada apa kita ini bismillah mulai sekarang sudah mulai pembenahan lagi. 2011 sampai 2003 itu Masya Allah kegiatan 2011 sampai 2023 itu kegiatan sangat macam-macam gitu tadi ya. Senin sampai Kamis itu di kelas, Jumat itu di luar. Bisa di lapangan, bisa kita jalan memutari jalan di dusun saya itu. Sambil kadang bawa alat hadroh juga, kadang enggak. Nah, yang paling menarik di 1 Hijriyah itu biasanya tahun baru Hijriyah atau menjelang Ramadan kita itu pasti akan jalan-jalan naik kereta mini. Semacam pawai gitu ya Bu ya. Betul. Mau tanya nggak Dek, kenapa kok sampai 2023 gitu? Saya tadi udah tanya loh, kenapa dengan sampai 2023, setelah itu tuh ada apa gitu, saya penasaran banget. Maka ini harus kita pelajari dan kita harus mencari solusi gitu ya. Di tahun 2023 tentunya karena saya harus bisa adaptasi juga gitu. Biasanya saya ngajar bisa dari awal hingga akhir kegiatan gitu ya. Jadi dari Senin sampai Jumat jenengan ada terus ya? Ada terus biasanya. Dan dari awal sampai akhir biasanya. Dan di tahun 2023 itu karena amanah saya yang semakin banyak gitu ya sebagai penyuluh agama Islam, kadang memang saya harus tugas keluar mungkin ke masjid musola untuk mengurus SKT visitasi, SKT masjid musola, majelis taklim dan sebagainya gitu. Akhirnya saya tuh enggak fokus satu di Madin aja. Jadi fokusnya terbagi-bagi. Sehingga ada yang matur, aduh Madinnya sepertinya kurang power sedikit Nah mulai sekarang sejak mengenal panjenengan, Masya Allah, terima kasih ya telah membantu saya untuk bisa saya tidak membantu banyak ya. Klarifikasi dulu. Disclaimer. Masya Allah. Ini dan alhamdulillah sudah mulai jalan lagi seperti yang panjenengan saksikan saat alhamdulillah. Sekarang sudah terstruktur lagi, sudah mau kembali ke masa jaya-jayanya. Insya Allah kita terus untuk menata gitu. Semoga kita dengan perjuangan bareng Ustadz Sada semuanya, semoga Madin Al Hidayah tetap bisa terjalan dengan baik. Amin. Dan santri-santrinya membawa kebermanfaatan untuk warga sekitar dan lainnya. Amin.
Bapak sudah berdoa, apakah sudah Belum, aku manut Hose. Oke, sudah tantangan dari santrinya ya. Terus ada nggak pesan-pesan untuk para pemirsa atau penyuluh lain atau para pendiri-pendiri Madin atau ada yang akan mendirikan Madin untuk mereka? Apakah ada pesan-pesan dari yang sudah pro banget ini? Kalau terkait pesan dan kesan itu ya saya sampaikan kepada para pemirsa podcast Kemenak Magetan. Ya, dari pengalaman ya ada beberapa ini yang kayaknya mau mengurus Madin baik ijab maupun SKT-nya, dan selama saya menjadi penyuluh agama Islam sudah ada 2 Madin yang sudah saya dampingi gitu ya sampai mendapatkan ijab dari Kementerian Agama Kabupaten Magetan, yaitu Madin di wilayah Ngadirejo dan Madin di wilayah Desa Pojo. Dan ini saya sudah mendapatkan sinyal-sinyal sudah ada yang mau ngurus lagi dari Desa Nggaron dan Desa Sampung, insya Allah. Alhamdulillah SK Menkumham sudah berarti satu langkah sudah terlewati, berarti segera membuat proposal untuk pengajuan ijab di Kementerian Agama. Dengan catatan di proposal itu memang harus ada struktur organisasinya, sudah ada jadwal belajarnya, modulnya itu apa, terus santrinya itu minimal, kalau sekarang sudah semakin alhamdulillah ringan, minimal kalau Madin itu sekarang 15, kalau dulu itu 30. Dan santri ready, asatidzah ready, lembaga ready, insya Allah saya sebagai penyuluh agama Islam di wilayah Kecamatan Kaudanan siap untuk mendampingi panjenengan semua. Masya Allah. Jadi nanti kalau perlu apa-apa tentang Madin bisa langsung ke KUA Kecamatan Kaudanan. Siap, insya Allah begitu. Oke, kalau untuk motivasi untuk yang lain apakah ada? Motivasi untuk yang lain ini satu moto hidup saya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau memiliki keinginan kuat maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu saya mungkin sudah menjadi kebiasaan saya, jalan hidup saya sebelum saya nikah gitu ya. Malah sejak saya di pondok pesantren itu saya sudah ditugaskan oleh yai dunia saya untuk ngajar di TPQ, yang saat itu malah TPQ baru saya yang disuruh untuk membuat namanya. Oleh karena itu saya termotivasi, saya kasih nama TPQ Al-Islah aja, itu untuk memperbaiki atau pembenahan gitu. Dari pondok sudah mulai ke desa, bahasanya desa ngajarnya di desa karena membentuk TPQ santri baru. Masuk desa. Ya, santri masuk desa sampai saya kuliah pun di sana saya juga ngajar ngaji walaupun di rumah-rumah ada berapa orang gitu. Sampai saatnya ada rekrutmen penyuluh agama honorer yang menjadi asesmen saya atau bahasanya binaan, kelompok binaan saya itu ya Madin saya itu. Masih honorer gitu. Jadi sudah harus punya binaan. Madin Al Hidayah Desa Karangrejo, juga Majelis Taklim Mabdaul Hidayah Desa Karangrejo yang saya rintis sebelum saya jadi penyuluh agama Islam. Jadi sudah dirintis sebelum menjadi penyuluh ya Bu ya, Masya Allah. Jadi jadi penyuluh sudah ada binaannya. Masya Allah sekali Ibu Mursiah ini. Semoga saya juga dapat tertular ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, mohon doanya. Lalu apakah kita sudahi saja untuk podcast kita kali ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa podcast Kemenak Magetan dan bermanfaat untuk saya sendiri juga. Saya juga terus belajar. Saya mohon maaf jika ada salah dan keliru dari saya. Dan Bu Mursiah juga saya mohon maaf jika menjadi host ini mungkin terlalu bagaimana atau bagaimana. Enggak, sama-sama Dek, sama-sama belajar. Oke, kita sudahi mungkin ya host, podcast kali ini. Bu Mursiah ada kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini adalah yang nama Dek? Yang banyak bermanfaat untuk
khairukum sebentar ya penyuluh agama Khairun Islam nas. belakang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Ya, sebaik-baik manusia adalah Yang orang yang bermanfaat. banyak bermanfaat untuk orang lain. Kata-kata hari ini. Oke. Untuk kata-kata hari ini dari host adalah Mhm. maaf. Kata-kata dari host, cobalah semuanya. Gagal atau tidak nanti urusan belakangan. Ya, Saya Masya terinspirasi Allah. dari Bu Mursia mencoba Terima kasih, semuanya terima kasih. dengan tantangan yang ada seperti itu. Terima kasih Bu Mursia untuk Sama-sama, Del. hari ini waktunya disempatkan untuk mengisi podcast di tengah Sama-sama. jadwal yang padat Oh, sekali. iya. Semoga Bu Mursia diberi kesehatan. Amin. Penjenengan juga. Amin ya Allah. Amin. Sudah, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai di podcast selanjutnya.